Selamat pagi kami ucapkan kepada seluruh jemaat Gereja Baptis Indonesia Cikarang. Mari kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini, Minggu tanggal 30 Agustus 2020. Kita akan memasuki saat teduh pribadi. Diambil dari Mazmur ke-33 ayat ke-12. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan, suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Mari jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan angkat pujian, kumasuki gerbangnya, kita akan sambil bertepuk tangan. Bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur pagi hari yang indah ini Tuhan kumpulkan kami, walaupun kami di rumah kami masing-masing Tuhan, kami boleh beribadah, kami boleh bersekutu bersama keluarga kami. Kiranya Tuhan Yesus memimpin dari awal, pertengahan hingga akhirnya, agar setiap kami Tuhan boleh mendapatkan sukacita, mendapatkan pembelajaran Tuhan melalui firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan untuk hidup yang Tuhan selalu berikan kepada kami. Biarlah Tuhan tambah-tambahkan lagi kepada kami untuk semangat melayani, untuk semangat semakin cinta Tuhan Yesus. Kami menyerahkan untuk para petugas pada pagi hari ini yang boleh ambil bagian. Kiranya Tuhan Yesus memimpin kami, agar kami boleh melayani Tuhan
Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam satu nama Allah kami yang hidup, Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari jemaat yang terkasih, kita akan menyanyikan pujian tema dari nyanyian jemaat NP 204, Ku Ingin Hati Yang Suci Murni. Kita akan pujikan bait pertama, bait ketiga, dan bait keempat.
firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Lukas pasal 15 ayat 1 sampai dengan 10. Pembacaan firman Tuhan diambil dari Lukas pasal 15 ayat 1 sampai dengan 10. Perumpamaan tentang domba yang hilang. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya. Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya? Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, "Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan." Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga, karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Perumpamaan tentang dirham yang hilang. Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham, dan jika ia kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya? Dan kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dirhamku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Amin. Mari jemaat, kita akan menyanyikan pujian Berdekat Padamu dari NP 205. Kita akan pujikan bait pertama dan bait kedua saja. Bapa yang maha baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, sungguh kami mengucap syukur Tuhan untuk hadirat kami di hari ini. Terima kasih Tuhan, hadirat kami di hari ini bukan karena kuat kuasa kami, tapi karena kami tahu Tuhan, itu karena pertolongan-Mu, itu karena turut campur tangan-Mu dalam setiap kegiatan-Mu.
keseharian kami. Tuhan Yesus, kami ingin mengangkat beberapa doa syafaat kami. Kami ingin mendoakan untuk negeri kami, Tuhan. Kiranya Engkau turut campur tangan dalam setiap kegiatan di negeri ini. Engkau turut campur dalam setiap pengambilan keputusan para pemimpin kami, Tuhan. Tuhan Yesus, kami serahkan sepenuhnya negeri ke dalam tangan-Mu, terutama di masa pandemi ini, Tuhan. Kiranya Engkau tolong kami semua, Tuhan, untuk jaga kesehatan kami, dan biar kami selalu kuat menghadapi pandemi ini. Terima kasih, Tuhan. Kami juga ingin berdoa untuk kegiatan-kegiatan di gereja kami. Kiranya Engkau tolong para pekerja di gereja kami. Engkau tolong para hamba-hamba-Mu, Tuhan. Engkau tolong para jemaat-Mu, untuk kami semua turut campur tangan dalam setiap kegiatan di gereja ini. Kau jadikan kami dapat saling tolong-menolong untuk kegiatan gereja kami dapat tetap berlangsung di masa pandemi ini, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau juga tahu talenta kami masing-masing, Tuhan. Kiranya Engkau juga berikan kami kekuatan untuk kami dapat gunakan talenta itu untuk kegiatan gereja. Terima kasih, Tuhan. Kami juga ingin berdoa untuk para anak-anak yang saat ini masih bersekolah, Tuhan. Kiranya juga Engkau tolong mereka dalam setiap kegiatan mereka, dalam setiap kegiatan online mereka, agar apa yang mereka dapatkan tetap sama seperti mereka sekolah seperti dulu, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Kami juga ingin berdoa untuk kesehatan kami semua, Tuhan. Kiranya juga Engkau tolong kami, Engkau sertai kami, Engkau buat kami selalu kuat, karena kami pun harus bekerja tiap hari. Terima kasih, Tuhan. Doa yang sederhana yang hanya kami panjangkan di dalam nama-Mu saja, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Mari kita akan pujikan pujian sebelum kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Allah itu baik. Dengan bersukacita kita akan memujikan pujian ini. Yang menyediakan
panggilan memberi kita pada pagi hari ini terambil dari 2 Korintus pasal 9 ayat 6 sampai dengan 7. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Doa dan saat persembahan akan dilayani oleh salah seorang jemaat. Pagi Tuhan, selamat pagi Bapa, selamat pagi Roh Kudus. Pada pagi hari ini, terima kasih Tuhan karena Engkau masih bisa mengumpulkan kami walaupun secara virtual, tetapi kami masing-masing ingin bersekutu Tuhan untuk dapat berkumpul, memberikan satu hal Tuhan yang terbaik daripada kami untuk dapat dikumpulkan menjadi suatu persembahan yang luar biasa Tuhan hanya kepadamu. Tuhan, kami sangat berharap agar pandemi ini segera berlalu Tuhan, agar kami dapat berkumpul di gereja kami memiliki kerinduan hati untuk dapat berkumpul kembali. Kami memohon daripadamu selama kami belum bisa bersama, bersatu, maka kami memohon kepadamu berikanlah kami kesehatan, kesabaran untuk dapat selalu menjaga diri kami, untuk dapat bersabar, menjaga diri kami masing-masing untuk tidak bersinggungan dan mengikuti anjuran PSBB sehingga kami bisa jauh daripada mara bahaya, jauh daripada virus-virus yang sedang ada saat ini Tuhan. Tuhan, terima kasih sekali lagi Tuhan karena Engkau juga masih memberikan kami yang terbaik, rezeki sehingga kami bisa makan, bisa tercukupi hari demi hari, walaupun di tengah-tengah banyaknya cobaan, di mana ada pekerjaan yang sulit, maupun rezeki yang agak tersendat dikarenakan efek dari pandemi ini. Tetapi kami percaya sebagai anak Tuhan, Engkau pasti selalu memberikan kecukupan bagi kami sekeluarga Tuhan, keluarga besar Gereja Baptis Cikarang ini Tuhan. Terima kasih Tuhan sekali lagi karena kami masih diperbolehkan untuk diberi kesempatan bersyukur Tuhan pada hari ini, karena hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami boleh berdoa dan mengucap syukur selalu kepadamu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur selalu. Amin. Mari kita akan menaikkan doksologi kita terambil dari NP 358. Berilah sifat murah hati. Kita akan mendengarkan khotbah pada pagi hari ini dengan judul perumpamaan tentang domba dan dirham yang hilang yang akan disampaikan oleh hambanya. Tetapi sebelum itu kita akan angkat satu pujian untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita. Ku tak dapat jalan sendiri. Ku
Salam Bapak Ibu dan saudara sekalian, mari kita belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan yang diambil dari Lukas pasal yang 15 ayat 1 sampai dengan yang ke-20 yang diberi judul perumpamaan tentang domba yang hilang dan perumpamaan tentang dirham yang hilang. Saya mengajak Bapak Ibu dan saudara untuk berdoa dulu kepada Tuhan sebelum kita belajar firman Tuhan ini. Bapa dalam surga, kami butuh pertolongan, pimpinan, bimbingan yang daripada Roh Kudus untuk kami bisa membuka hati, mendengar firman Tuhan dan merenungkannya dalam hati kami, sehingga firman itu tumbuh subur dan berbuah pada musimnya. Kami percaya firman yang keluar dari mulut hamba-Mu ini Tuhan, pemberitaan firman Tuhan ini dari awal sampai akhir boleh diperkenan oleh Tuhan dan tidak kembali dengan sia-sia. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami serahkan pelayanan pemberitaan firman Tuhan ini. Amin. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, perumpamaan tentang domba yang hilang dan perumpamaan tentang dirham yang hilang ini adalah perumpamaan yang hampir mirip. Artinya itu hampir mirip. Tapi saya ingin membagikan dari sudut pandang yang mungkin sudah berulang kali kita terima atau kita dengarkan dari hamba-hamba Tuhan yang lain. Saudara, mari kita lihat. Sebenarnya perumpamaan ini diberikan kepada orang-orang, kepada orang-orang yang mendengar perkataan Yesus ini. Karena apa? Karena ada orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat yang merasa benar, merasa hebat, merasa suci, merasa kudus, lebih baik daripada yang lainnya, sehingga ia memandang hina, memandang rendah ketika Yesus dekat-dekat dengan mereka. Mari kita lihat di dalam pasal 15 ayat yang pertama dan yang kedua ini, supaya kita tidak keluar konteks. Mari kita lihat. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu, dan katanya, ia kok menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Saudara, bagi orang Farisi dan ahli-ahli Taurat adalah sebuah kekejian, anti yang namanya ngumpul dengan orang-orang berdosa. Kalau ada orang berdosa di sini yang masuk dalam kumpulan orang berdosa dan semacamnya adalah pemungut cukai karena dianggap pengkhianat. Lalu yang kedua adalah para orang perempuan-perempuan sundal, perempuan-perempuan nakal, itu dianggap sebagai sesuatu yang berdosa, yang najis lah kalau bersentuhan atau apa dengan mereka. Mungkin juga yang dimaksud juga adalah orang-orang Samaria yang dianggap juga sebagai orang berdosa. Saudaraku sekalian dikasihi oleh Tuhan, anti bagi orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu untuk berkumpul dengan mereka. Tapi di sini ada satu pemandangan yang aneh. Mereka melihat Yesus, seorang yang mengajarkan kebaikan, kebenaran, seorang yang ahli Taurat, seorang yang pintar hukum Taurat dan lain sebagainya, saudara-saudara, orang cerdas, seorang pengajar, seorang rabi, seorang guru. Yesus kok mau ngumpul, mau menerima orang-orang berdosa ini, orang-orang yang tidak kudus ini, makan-makan lagi dengan mereka. Kenapa nggak salah ini? Yesus itu loh. Lalu saudara, apa yang dikatakan oleh Yesus? Yesus berkata, di dalam konteks yang lain, Yesus sudah mengatakan sebenarnya bahwa anak manusia datang untuk mencari domba yang sesat dari kalangan orang Israel. Di dalam teks yang lain juga, bukan orang yang sehat yang memerlukan tabib, tapi orang yang sakit yang memerlukan tabib. Yesus pernah mengatakan demikian. Dan hari ini, saudara-saudara, Yesus memberitakan firman Tuhan yang hampir sama lagi, yaitu apa? Dikatakan di sini dalam perumpamaan domba yang hilang. Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapa di antara kamu, jika ia kehilangan seekor di antaranya, 100 ekor domba itu, ia
tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Dan ketika ia mendapatkannya kembali, ia mengangkatnya di atas bahunya dan bersukacita dan memberitakan sukacitanya itu kepada yang lainnya. Lalu ayat yang ketujuh yang paling penting ini adalah apa, saudara? Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Saudaraku sekalian, apa yang disampaikan oleh Yesus sebenarnya untuk mengkonter sikap orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang merasa bahwa mereka lebih baik daripada orang-orang berdosa ini. Namun Tuhan memberikan perumpamaan yang intinya adalah justru sebaliknya. Yaitu apa? Yesus sebenarnya ingin sebuah sikap hati yang bertobat. Yang disukai oleh kerajaan surga. Ada sukacita di surga karena apa? Satu domba dari kalangan orang Israel itu ditemukan. Satu domba yang tersesat itu ditemukan. Itu sukacitanya begitu luar biasa. Siapa yang dimaksud dengan satu domba yang tersesat yang ditemukan itu? Yaitu orang-orang yang mempunyai hati, orang berdosa yang mempunyai hati untuk apa? Sebenarnya bertobat. Itu sebabnya dikatakan di sini, satu orang berdosa yang bertobat lebih baik daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Saudara, Tuhan itu tidak menyukai, yang pertama adalah 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Siapa 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan itu? Siapa lagi kalau bukan ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang merasa hebat, merasa benar, merasa kudus. Ia hafal hukum Taurat dan sebagainya. Ia hafal segala macam pernik-pernik, adat istiadat Yahudi, aturan-aturan, ADART-nya itu hafal semua, khatam dari A sampai Z, 1 sampai ratusan ribuan hukum-hukum semuanya hafal. Dan bukan hanya hafal, ia melakukan itu di muka-muka umum. Dan dengan demikian ia merasa bahwa dengan melakukan itu ia lebih suci, lebih baik, lebih benar daripada orang-orang golongan-golongan orang yang bukan Farisi. Ia menganggap hina, ia menganggap rendah sesamanya, apalagi orang berdosa, apalagi pemungut cukai, apalagi perempuan sundari, jijik. Menurut siapa, saudara-saudara? Menurut orang Farisi. Tetapi Yesus mengatakan bahwa hati yang demikian itu tidak dikehendaki oleh Tuhan. Engkau merasa benar, engkau merasa kudus, engkau merasa suci, sehingga engkau tidak perlu datang kepada Tuhan. Itu sebabnya saudara, kalau saudara lihat, saya lupa di dalam kitab mana, bahwa ada seorang yang Farisi dan doa pemungut cukai. Doanya orang Farisi itu menengadah ke atas dengan kesombongan yang luar biasa. Aku sudah berpuasa, aku sudah melakukan hukum-Mu, aku melakukan semuanya, saudara-saudara, menjaga hidupku untuk kudus dan lain sebagainya di hadapan-Mu ya Tuhan. Tidak seperti perempuan-perempuan jahat itu, tidak seperti pemungut-pemungut cukai itu. Lalu yang kedua, doanya sang pemungut cukai. Ia tidak menengadahkan ke langit, nggak berani, saudara. Ia datang kepada Tuhan tetapi nggak berani menundukkan kepala. Mungkin ia meneteskan air mata karena dosanya yang begitu besar. Ia merasa tidak layak, tetapi ia memberanikan diri datang kepada Tuhan. Tetapi saudara, di ending cerita itu Tuhan mengatakan apa? Siapa yang didengar doanya? Siapa yang dibenarkan oleh Tuhan? Dibenarkan oleh Tuhan justru orang yang berdoa dengan tidak menengadahkan ke langit, tidak berani memandang surga.
oleh karena merasa berdosa tidak layak datang kepada Tuhan. Saudara, sikap hati seperti inilah yang diinginkan oleh Tuhan Yesus setiap hari di dalam hidup orang percaya. Dia juga selain tidak menyukai orang benar yang tidak memerlukan pertobatan, kedua, ia juga tidak mengingini, tidak menyukai, apalagi nih ya, orang berdosa yang tidak memerlukan pertobatan. Ada sudah di sekitar kita banyak sekali orang-orang yang hidup di dalam dosanya setiap hari, dan ia merasa bahwa ia tidak berdosa, ia merasa enjoy, ia merasa asik. Dan ketika ada firman Tuhan diberitakan kepada mereka, mental, tem. Firman Tuhan lagi diberitakan kepada mereka, mental, tem. Dem, semuanya mental. Karena apa? Terlalu asik di dalam kehidupan dosa. Sehingga saudara-saudara, orang-orang seperti ini juga orang yang tidak disukai oleh Tuhan. Sikap hati yang tidak disukai oleh Tuhan. Firman Tuhan katakan apa? Yesus pernah mengatakan sebuah perumpamaan. Jangan membuang mutiaramu kepada babi. Supaya apa? Tidak diinjak-injaknya mutiara itu. Mutiara adalah sesuatu yang berharga. Firman Tuhan, Injil kebenaran, adalah sesuatu yang jauh lebih berharga daripada harta apapun juga. Tetapi kita seringkali memberitakan itu, ya, diberitakan kepada orang berdosa. Dan ketika kita beritakan kepada orang berdosa, saudara-saudara, diinjek-injeknya mutiara tersebut seperti barang yang tidak berharga. Babi nggak tahu, saudara, bahwa apa? Bahwa mutiara itu ada sesuatu yang berharga. Salib itu adalah hinaan. Tetapi bagi orang percaya, itu adalah kehidupan, keselamatan, sesuatu yang berharga. Saudaraku sekalian dikasihi oleh Tuhan, sikap hati yang diinginkan oleh Tuhan Yesus adalah apa? Sikap hati orang yang merasa tidak layak, orang berdosa, yang mau bertobat. Ditandai dengan apa? Ayat yang ke-1. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Ini saudara, sikap hati seperti inilah yang dikehendaki oleh Tuhan. Biasanya orang-orang yang merasa berdosa itu akan apa saudara? Datang kepada Yesus dan mendengar firman Tuhan. Mari kita lihat contoh tokoh dalam Alkitab, seorang Zakius. Bagaimana susahnya dia karena tubuhnya yang kurang begitu tinggi dibanding dengan teman-temannya, sehingga ia ketika melihat itu selalu terhalang, saudara ya. Yesus, mana sih Yesus? Sehingga apa yang dilakukan oleh seorang Zakius? Dik, naik apa, saudara? Naik pohon ara. Hanya untuk apa? Melihat Yesus, seorang guru yang luar biasa yang mengajarkan tentang kasih karunia, seorang yang berbeda. Dia ingin melihat Yesus dan mendengar Yesus secara jelas lagi, lebih mendekat lagi. Seandainya ia mempunyai kuasa yang lebih untuk mendekat, pasti dia akan mendekat dan mencari Yesus lebih dekat lagi untuk mendengarkan firman-firman-Nya. Ibu bapak dan saudara, akibat dari apa yang dilakukan oleh Zakius, apa yang terjadi? Yesus menyapa secara personal apa yang dilakukan oleh Zakius. Hei Zakius, turunlah. Kagetlah Zakius. Aku mau makan di rumahmu. Saudara, sebuah sapaan yang mentobatkan. Oleh karena apa? Oleh karena Zakius mencari Yesus. Saudara sekalian, sikap yang seperti itu, saudara, menarik perhatian Yesus. Demikian juga kita, saudara-saudara. Sikap orang yang merasa berdosa di hadapan Tuhan dan datang mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan tulus hati, ingin mendengarkan firman Tuhan, ingin belajar firman Tuhan, ingin dibentuk oleh kebenaran firman Tuhan. Itu adalah sikap yang disukai oleh kerajaan surga. Itu adalah sikap yang menarik perhatian daripada siapa? Tuhan kita Yesus Kristus. Sudah datang malam-malam, ya, ketika kita merasa sendiri,
Kita menghadapi persoalan sendiri, kita jatuh di dalam dosa dan merasa tidak berarti dibanding yang lain-lainnya. Sudah datang kepada Yesus dengan takut. Tuhan, apakah Engkau mau menerima keadaanku yang penuh dengan dosa seperti ini? Aku seperti berlumuran debu lumpur yang sama sekali tidak layak. Aku sama sekali tidak layak Tuhan menjadi anak-Mu kembali menyebut nama-Mu. Aku sama sekali. Dengan mengatakan demikian di hadapan Tuhan dengan takut-takut dan mohon ampun, Tuhan ampuni aku kalau Engkau mau. Ampunilah aku dengan darah-Mu. Sikap hati yang seperti ini menangis di hadapan Tuhan, mengeluarkan air mata curahan hati di hadapan Tuhan, ada sikap hati yang menarik perhatian surgawi. Itu adalah kondisi rohani yang paling disukai oleh Tuhan. Sikap hati yang mau belajar setiap hari. Saudara, tidak ada kata berhenti di dalam belajar. Ada satu istilah demikian sering kita dengar. Tidak ada kata berhenti untuk belajar. Saat ini saudara-saudara, kita semua seharusnya memiliki sikap hati yang sama dengan siapa? Sama seperti orang berdosa yang mau datang kepada Tuhan, mencari Tuhan, mendengar firman Tuhan, mau dibentuk, mau belajar kepada Tuhan. Karena apa? Tidak ada kata berhenti di dalam belajar. Kalau kita sudah merasa pinter, kita pasti tidak akan mau belajar. Tetapi kalau kita merasa bahwa selalu atau mempunyai prinsip bahwa tidak ada kata berhenti di dalam belajar, pasti kita akan belajar dari apapun, dari siapapun, dari manapun kita mau belajar. Apalagi belajar firman Tuhan, apalagi belajar dari Tuhan. Itu adalah sesuatu yang pasti akan kita alami dan kita terima setiap hari. Jika kita mempunyai sikap hati seperti siapa? Seperti orang berdosa yang datang dan mendengar firman Tuhan. Saudaraku sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, jika saat ini kita diperhadapkan dengan masalah, persoalan, pencobaan-pencobaan, mungkin juga bukan hanya itu saja, kita diperhadapkan dengan orang-orang yang tidak baik di sekitar kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam lingkungan sosial kita, dimanapun kita berada. Itu bukan satu kebetulan untuk saudara, tetapi Tuhan ingin supaya saudara memiliki sikap hati yang apa? Mau dibentuk oleh Tuhan. Kita bisa dibentuk melalui firman Tuhan. Kita bisa dibentuk melalui pencobaan-pencobaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Kita bisa belajar berbagai macam kebenaran dari masalah yang kita hadapi. Kita bisa belajar bergantung dan percaya kepada Tuhan di dalam kondisi yang paling dasar. Saudaraku sekalian, semuanya yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita ada sebuah proses pembelajaran untuk kita apa? Menjadi lebih baik di hadapan Tuhan. Tuhan menyukai pertobatan setiap orang. Tuhan menyukai hati yang selalu ingin diperbaharui di dalam Tuhan setiap hari. Hari demi hari, sedikit demi sedikit kita mengetahui kebenaran satu. Oh, ternyata ini nggak berkenan di hadapan Tuhan, tinggalkan. Lalu kita belajar lagi dengan kehidupan, dengan masalah, dengan pencobaan. Lalu kita baca firman Tuhan. Oh, ternyata kalau begini tidak dikehendaki oleh Tuhan. Buang dalam nama Yesus. Makin hari terus menerus. Sampai kita apa? Sampai Tuhan panggil kita datang kembali kepada pangkuan Bapa di sorga. Sudah tidak ada kata berhenti di dalam belajar untuk dibentuk menjadi seperti Kristus. Dengan satu cara, milikilah hati yang penuh dengan pertobatan. Milikilah hati yang mau dibentuk setiap hari kepada Tuhan. Apapun saudara terima hari ini, terimalah sebagai sebuah pembelajaran hidup yang lebih baik di hadapan Tuhan. Yang kedua, saudara, mari kita lihat tentang perumpamaan dirham yang hilang. Saya akan bacakan untuk saudara.
Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham, dan jika ia kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya? Dan kalau ia telah menemukannya, ia manggil sahabat-sahabat dan tetangga-tangganya serta berkata, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dirhamku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Yang kedua adalah, ini adalah sikap hati orang-orang percaya terhadap orang-orang berdosa, sebaiknya atau seharusnya sama dengan sikap yang diberikan oleh Yesus kepada orang berdosa. Rasa empati yang sama, saudara-saudara, seperti Yesus, itu seharusnya dimiliki oleh gereja Tuhan. Seharusnya dimiliki oleh gembala-gembala juga, saudara-saudara ya. Termasuk saya, termasuk juga para pelayan-pelayan Tuhan yang lainnya, termasuk juga orang-orang percaya yang ada di dalam gereja. Bahwa sukacitanya adalah ketika ada orang yang domba yang tersesat itu datang kepada Tuhan. Domba yang hilang, domba yang tersesat, domba yang memiliki hati yang bertobat itu datang kepada Tuhan. Seharusnya kita memiliki perasaan yang sama. Saudara, yang saya mau garis bawahi di sini adalah pengorbanan ketika mencari dirham yang hilang. Kalau saudara lihat di sini ada seorang perempuan menyalakan lampu pelita, mencari saudara? Rumah, serta menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat. Ya, jelimet gitu, duit, misalkan duit kita kehilangan emas kecil gitu ya, dijelimet, kalau perlu pakai kacamata, kalau perlu pakai saudara? Lampu yang lebih besar, lampu besar kurang besar, tambah lampu 2, tambah lampu 3, saudara. Itu yang dilakukan oleh seorang gembala. Itu yang dilakukan oleh Yesus. Kenapa ia harus datang ke dalam dunia? Yang dimaksudkan di sini adalah akan ada selalu pengorbanan untuk menyelamatkan domba yang tersesat. Ada pengorbanan yang luar biasa untuk mencari domba yang hilang. Dari siapa? Dari Tuhan Yesus. Yesus datang ke dalam dunia itu mencari domba yang hilang. Yesus disiksa itu mencari domba yang hilang. Ia menderita mencari domba yang hilang. Ia disalibkan karena dalam satu misi mencari domba yang hilang, yang tersesat. Pengorbanan Yesus itu sudah ditunjukkan. Saudara, itu sebabnya tidak ada gembala yang tidak berkorban untuk domba-dombanya. Seringkali saudara-saudara, mungkin saudara pernah mendengar apapun juga ya, kesaksian seorang hamba-hamba Tuhan. Seringkali saudara-saudara, pengorbanan yang dilakukan oleh seorang gembala itu melebihi kekuatan manusia. Seperti melebihi kekuatan dirinya sendiri. Seorang gembala pasti juga akan merasa sedih, merasa terharu ketika saudara-saudara, melihat domba-dombanya itu jauh daripada Tuhan. Seorang gembala pasti akan merasa saudara-saudara? Merasa kehilangan jika ada Jika ada domba-domba yang menjauh daripada Tuhan, meninggalkan Tuhan. Tetapi mungkin tidak harus ditunjukkan kesedihannya. Saudaraku sekalian dikasihi Tuhan, selalu ada pengorbanan. Demikian juga saudara dan saya sebagai sahabat-sahabat dari kumpulan kawanan domba. Pasti akan ada selalu pengorbanan.
Kadang-kadang saudara-saudara, ketika kita sudah berusaha untuk melayani, mendatangi, kita sudah berusaha untuk menyampaikan firman Tuhan, kita sudah berusaha untuk merangkul kembali saudara-saudara, bukan sebuah kalimat yang menyenangkan, mengenakan saudara yang diterima, tetapi sebuah kalimat penolakan. Ketika saudara memberitakan firman Tuhan, belum tentu saudara-saudara kita mendapatkan respon yang baik. Bahkan saudara-saudara, di dalam Alkitab itu lebih banyak mendapat respon yang jahat, yang tidak baik atau kurang respon ketika ada satu firman Tuhan. Tapi saudara-saudara sekalian, seorang gembala tetap akan melakukan sampai semampu-mampunya. Dan selebihnya kita pasti percayakan Tuhanlah yang akan mengerjakan bagian Tuhan. Sama dengan Tuhan Yesus, sama dengan seorang gembala hamba Tuhan, para pelayan-pelayan, demikian juga saudara dan saya. Jika saudara melihat ada orang yang hilang, pasti saudara juga merasakan sedih. Tapi saudara-saudara sekalian, dan saudara akan berusaha merangkul kembali. Dan saudaraku sekalian dikasih oleh Tuhan, ketika saudara berusaha mengangkul kembali dengan berbagai macam kekuatan dan cara yang saudara tahu, yang saudara bisa, saudara akan lakukan. Kadang-kadang yang saudara terima itu bukan sesuatu yang menyenangkan, tetapi sebuah penolakan demi penolakan. Dan seringkali itu membuat kita apatis atau putus asa terhadap pelayanan. Saudaraku sekalian dikasih Tuhan, jangan berpikir demikian. Lakukan bagian kita. Tuhan akan lakukan bagiannya pada waktunya indah. Mari kita berdoa. Bapa di surga, inilah firman yang saat ini bisa kami dengarkan bersama-sama. Kiranya firman Tuhan ini berguna bagi hidup kami. Biarlah kalau hari ini Tuhan, kami menghadapi persoalan masalah, Tuhan ada di sana mendampingi kami untuk menghadapi dan untuk kami bisa belajar lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Setelah kita mendengarkan khotbah pada pagi hari ini, kita akan angkat pujian Sungguh Lembut Suara Yesus, diambil dari NP nomor 138. Kita akan pujikan bait pertama, bait kedua, ref, lalu bait ketiga, bait keempat, ref. Di
akan dilayani oleh hambanya, Pendeta Yakobus Wuryanto. Mari kita satu di dalam doa. Bapa kami di dalam surga, inilah ibadah kami dari awal sampai akhir. Kiranya apa yang kami persembahkan kepada Tuhan hari ini berkenan di hadapan Tuhan. Ampuni ibadah kami yang kurang sempurna ya Tuhan. Kiranya Engkau terima sebagai persembahan syukur kami kepada junjungan kami Tuhan kami Yesus Kristus. Dan kiranya Engkau berkenan untuk menyertai, memberkati, dan mengasihi kami semua dalam setiap langkah kehidupan kami. Rumah tangga kami, keluarga kami, usaha kami, pekerjaan yang Engkau percayakan kepada kami, kiranya diberkati oleh Engkau. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai Maranatha. Amin. Nyanyian penutup, doa nikmat dari NP 362. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.